Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal haida wa inna damal haid damun aswad. Jadi Bapak Ibu, darah haid itu Ibu adalah darah yang diawali dengan bercak atau titik-titik dari darah yang berwarna agak kehitaman, merah-merah kehitaman, ya. Maka itu adalah darah haid, darah kotor. Dan sudah kita bahas juga tentang larangan-larangan bagi wanita yang menstruasi, wanita yang haid. Bukan hanya berhubungan badan yang dilarang, tapi ada beberapa perkara yang juga dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya adalah mashul mushaf, mashul kitab, mashul Quran. Orang yang lagi halangan, ibu yang lagi menstruasi, maka dia tidak boleh memegang Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yamassuhu illal mutahharun. Jadi Pak, yang memegang Al-Quran itu orang yang berwudu, Ibu, bukan orang yang berhalangan. Luar biasa, 2 air minum. Jadi yang memegang Al-Quran itu kata Nabi adalah orang yang berwudu. Lalu bagi kalangan wanita yang menstruasi gimana? Apakah dia boleh membaca Al-Quran? Boleh. Jadi Bapak, istri-istri kita, ibu yang sedang berhalangan menstruasi haid, dia boleh membaca Al-Quran tapi tanpa memegang Al-Quran. Ketika dia baca buku-buku agama, boleh. Dia baca buku tentang Khadijah, dia baca buku tentang apa saja, tentang agama, ya, karena buku bukan mushaf. Lalu di dalam buku itu ada ayat-ayat Al-Quran, misalkan, dia boleh, megangnya boleh. Kenapa? Karena buku yang dibaca bukan mushaf, bukan Al-Quran, ya Ibu. Bahkan mohon maaf lahir batin, apakah orang yang wanita yang lagi menstruasi, istri kita Pak, atau ibu-ibu yang sedang halangan menstruasi boleh megang buku Yasin? Maka buku Yasin juga boleh dipegang. Orang yang halangan, ibu yang menstruasi boleh megang buku Yasin yang kecil itu, Ibu. Itu boleh. Kenapa? Buku Yasin itu bukan mushaf, tapi adalah kumpulan, ada dalamnya doa, dalamnya ada zikir, dalamnya ada ayat. Boleh. Yang tidak boleh adalah mushaf, la yamassu ilal mutahharun. Tidak boleh dipegang Al-Quran kecuali bagi orang yang berwudu. Lalu apakah orang yang sedang menstruasi lagi halangan boleh membaca Al-Quran melalui handphone? Yang dia pegang handphone boleh, karena handphone bukanlah mushaf. Mushaf Al-Quran ada di dalam handphone, tapi handphone bukan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, ya, ibu-ibu yang sedang menstruasi, atau mungkin istri bapak-bapak yang sedang menstruasi, boleh sambil megang handphone sambil baca Quran. Apakah orang yang halangan, wanita yang sedang menstruasi, wanita yang sedang halangan haid, boleh berzikir? Boleh. Ibu boleh sambil megang tasbih. Boleh sambil megang tasbih lalu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir apa saja boleh. Ya. Zikir apa saja boleh, mau sedang dalam keadaan suci maupun keadaan tidak bersuci, belum wudhu maupun sudah wudhu, boleh berzikir, ya, boleh berzikir. Lalu yang dilarang selain megang Al-Quran, ya Bapak Ibu, apa? Al-huduru ilal masjid illa bisiddatil hajah. Orang yang menstruasi, ibu yang menstruasi, dilarang ke masjid kecuali dalam keadaan mendesak. Dilarang ke dalam masjid kecuali dalam keadaan mendesak. Contoh keadaan mendesak itu bagaimana? Ada barang kita yang ketinggalan, baru boleh izin kita untuk masuk ke dalam masjid untuk ambil barang itu. Ini misalkan ibu, ya, bapak untuk istri halangan. Tapi selain tidak ada siddatul hajah, tidak ada hajatud daruriyah, tidak ada hajat yang urgen,
maka wanita yang menstruasi dilarang masuk ke dalam masjid. Bagaimana dengan halaman masjid? Teras masjid bagaimana? Selama teras itu dipakai untuk sholat, maka juga tidak boleh. Ya, juga tidak boleh. Lalu apakah wanita menstruasi yang lagi haid boleh ziarah ke kuburan? Hukumnya boleh, nggak dilarang. Ya, hukum ibahah, mubah, dibolehkan ibu. Ya, selama yang diziarahin adalah ahlu baitiha, keluarganya. Ya, jadi kalau ibu mau ziarah ke kuburan orang tua, silakan, walaupun dalam keadaan menstruasi, nggak ada halangan, Pak, nggak ada larangan, silahkan, ya, nggak ada larangan.